Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Materi yang kami bawakan pada kali ini berjudul Uji Kruskal-Wallis. Ini merupakan tugas dari statik penelitian yang dibawakan oleh Bapak Juan Berlinda Manik, Sarjana Sains Master Manajemen dari Universitas Sisingamangaraja, 12 Lapangan Utara, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Sebelum kami mulai presentasi kami, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama itu Luki Siombing, yang kedua itu Paskasiaan, ketiga itu Faber Nenggolan, yang keempat itu Agus Silaban, yang kelima Abraham Tambunan, dan yang keenam itu Andre Senturi. Baik, kami akan memulai presentasi kami. Uji Kruskal-Wallis digunakan untuk menguji perbedaan data ordinal yang memiliki dua sampel bebas. Berikut adalah contoh soal. Teman-teman bisa mempause-nya untuk membaca soalnya. Langkah pertama untuk mengerjakan soal adalah menentukan hipotesis dengan H0, yaitu tidak ada perbedaan antara merek A, merek B, merek C, dan merek D. H1, tidaknya satu tanda sama dengan tidak berlaku. Selanjutnya adalah menentukan statistik uji. Yang pertama, berikan ranking terhadap keempat kelompok. Nilai yang terkecil diberikan ranking 1. Di sini terdapat dua data dengan nilai terkecil yaitu 382. 382 ini diberikan ranking 1,5 sebagai nilai tengah di antara ranking 1 dan 2. Selanjutnya beri ranking seperti biasa yaitu ranking 3 di 384. Dan selanjutnya, apabila ada satu atau lebih data yang sama, dilakukan pengambilan nilai tengah seperti sebelumnya. Di bawah ini terdapat jumlah data, jumlah ranking, dan rata-rata ranking yang akan digunakan untuk perhitungan Kruskal-Wallis manual. Baik, saya Abraham Tambunan akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu menghitung nilai uji Kruskal-Wallis dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Dan kemudian didapatkan hasil sebesar 14,687. Langkah ketiga yaitu menentukan kriteria uji dengan nilai alfa sama dengan 0,05. DF didapatkan dari jumlah kelompok dikurangi 1, yaitu 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Didapatkan titik kritis pada tabel C kuadrat 7,82. Kriteria ujinya adalah tolak H0 jika nilai Kruskal-Wallis lebih besar daripada C kuadrat tabel. Karena nilai Kruskal-Wallis lebih besar dari C kuadrat tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulannya adalah terdapat perbedaan massa antara merek A, merek B, merek C, dan merek D. Karena terdapat perbedaan, maka diperlukan uji lanjutan untuk mengetahui mana yang berbeda. Selanjutnya, memiliki tahap yang sama seperti uji Kruskal-Wallis, akan tetapi lakukan kepada setiap kemungkinan pasangan dari 4 kelompok yang ada dengan langkah pertama, menentukan hipotesis, dapatkan 6 hipotesis berdasarkan jumlah kemungkinan pasangan yang tersedia. Selanjutnya adalah menentukan statistik uji, yaitu menentukan nilai Z dari nilai alfa per K dikali K kurangi 1, lalu kemudian melihat tabel A, maka hasil perhitungan dari rumus dapatkan sebagai berikut, dan hasil melihat tabel dapatkan nilai Z sebesar 2,64. Selesai itu menghitung selisih dari masing-masing rata-rata ranking kelas dengan rumus sebagai berikut yang dapatkan 6 hasil. Selanjutnya menghitung nilai perbandingan dari rumus berikut. Hasilnya sebagai berikut. Kemudian kita menentukan nilai kriteria uji bandingan dengan nilai mutlak dengan si pembanding dengan kriteria jika nilai mutlak lebih besar dengan nilai perbandingan, maka HO ditolak, H1 diterima, maka didapatkan hasil sebagai berikut, di mana ada dua perbedaan retak pada kelompok 1 dan 2 dan kelompok 1 dan 4. Kesimpulannya adalah karena perbedaan kelompok 1 dan 2 dan kelompok 1 dan 4, maka terbukti uji Kruskal-Wallis menolak HO yang menandakan adanya perbedaan yang signifikan dengan merek A, B, C, dan D. Selanjutnya adalah hasil dengan format A. Kemudian, kita akan melanjutkan soal melalui SPSS. Pertama, masukkan data dari soal, kemudian klik variabel view dan atur variabel seperti berikut ini. Pada variabel merek, masukkan value 1 untuk merek A, 2 untuk merek B, 3 untuk merek C, dan 4 untuk merek D.
Selanjutnya, kita akan klik Data View, kemudian kita mulai mengolah data dengan mengklik menu Analyze. Pilih Non-Parametric Test, pilih Legacy Dialogs, dan kemudian pilih ke Independent Sample. Akan muncul tampilan seperti ini. Masukkan variabel masa ke kotak tes variabel list dan variabel merek ke kotak grouping variabel. Lalu, klik Define Range, lalu masukkan minimum 1 dan maksimal 4. Kemudian, klik Continue. Jangan lupa checklist Kruskal Wallis dalam kotak tes 5. Terakhir, kita klik OK. Dan akan muncul output seperti berikut. Baca tes statistik. Dihasilkan bahwa chi-square 17,389, DF-nya 3, value 0,01, sehingga untuk menentukan H0 ditolak atau diterima, kita lihat p-value. Jika p-value kurang dari alpha, maka H0 ditolak. Karena p-value yang didapat adalah 0,01, yang artinya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. H0 ditolak, maka terdapat perbedaan massa antara merek A, B, C, dan D. Karena H0 ditolak, maka perlu dilakukan lagi uji lanjutan dengan cara manual seperti cara sebelumnya. Baiklah teman-teman, demikianlah pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.